Nah, teman-teman, hari ini kita hidup di zaman yang haus akan role model. Kita memfollow influencer, kita kita dengarkan motivator-motivator, bahkan kita baca biografi orang-orang terkait di dunia. Nah, kenapa? Karena kita ini manusia, kita butuh yang namanya contoh nyata. Kita tidak bisa hanya sekedar dikasih teori atau buku panduan. Kita butuh sosok yang bilang begini, ini sudah saya lakukan dan begini caranya. Nah, ada kisah, ada seorang anak muda sultan di Mekah, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dia ganteng, bajunya mahal, parfumnya paling wangi di kota itu. Tapi setelah mengenal Rasulullah, dia riset total hidupnya. Dia tinggalkan semua kemewahan yang ada pada dirinya demi sebuah misi yang mustahil, yaitu menyiapkan kota Madinah untuk Islam. Mus'ab bin Umair ini tidak membawa pedang, dia hanya membawa Al-Quran dan satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karakter Mus'ab bin Umair ini seperti Rasulullah SAW. Dia berbicara dengan lembut, dia dia dengarkan orang dengan tulus, dan dia sabar ketika dapat hinaan. Hasilnya, dalam waktu yang singkat, hampir seluruh rumah-rumah di Madinah kenal dengan Allah. Mus'ab adalah bukti bahwa Rasulullah SAW itu bukan cuma memberi pesan, tapi Rasulullah adalah pencetak manusia-manusia unggul. Nah, selamat datang di Reset the Fight. Saya Ridwan, dan alhamdulillah hari ini saya masih bersama narasumber kita, yaitu Kak Asis. Bagaimana kabarnya Kak Asis? Alhamdulillah hari ini kita bakal bahas cara meriset dan kita akan bahas bagaimana kita meriset dan siapa yang menjadi idola kita. Kita bakal bahas kenapa iman kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar tahu sejarah, tapi soal bagaimana kita menemukan manual book dalam bentuk manusia. Nah, Kak Asis, berbicara tentang rukun iman, kemarin sudah kita bahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab atau Al-Quran. Nah, pertanyaannya Kak Asis, kenapa iman kepada Rasul ini diletakkan setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab ini? Ya, jadi sudah kita jelaskan bagaimana yang pertama adalah fondasi. Ya. Fondasinya bagaimana kita beriman kepada Allah yang goib, kemudian kepada malaikat pun yang goib, kemudian kepada Al-Quran, itu yang menjadi pesan daripada Allah, isi pesannya. Nah, pembahasan kita di dalam rukun iman yang keempat, yaitu kepada Rasul, itu adalah bagaimana Al-Quran itu adalah masih berbentuk teori. Iya. Nah, prakteknya seperti apa? Itu adalah Rasul. Itulah gunanya Rasul. Rasulullah itu, nabi-nabi itu hadir di dunia untuk memberikan contoh bagaimana praktek dalam mengamalkan kitab-kitab, termasuk Al-Quran. Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Karena Aisyah itu kan pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah itu adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berjalan. Sehingga beriman kepada Rasulullah itu memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan dari rukun iman yang lain yang sebelumnya. Baik Kak Asis, ini kan kita hidup di era modern ini. Artinya banyak sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sosok idola. Nah, pertanyaannya di era modern ini, kenapa kita masih butuh sosok Rasul sebagai idola? Ya, kalau idolanya kita misalnya sekarang influencer, ya misalnya sekarang para artis atau siapalah, itu
dia bisa salah, bisa Iya, kemudian dapat skandal, iya, ya kan? Tiba-tiba dapat kasus. Nah, sehingga kita butuh yang idola yang itu tidak expired ya. Dia bisa long lasting sampai sampai hari kiamat ya. Bahkan bisa di copy paste secara mudah. Itu kalau misalnya influencer itu agak sulit secara misalnya dari sisi kehidupannya kehidupan ya. karena memang ya beda-beda tiap orang kan. Tapi kalau Rasulullah Nabi yang jadi kita kan jadikan dia role model akan lebih mudah kita tiru dan dia akan lebih panjang, tidak akan kita dapatkan kesalahan. Kalau ya selain itu bisa dapat masalah. Nah, sudah banyak kan kasus yang kita datanya bagus, ternyata kemudian belakangan dia Iya, ya punya punya kasus, kasus punya kan, kasus skandal dan ujung-ujungnya seterusnya. kasus. Nah, apa bedanya Rasul dengan Nabi, Kak Asis? Kalau Nabi itu adalah utusan Allah yang dia itu membawa syariat ya, Ya, yang kemudian dia dakwakan kepada umatnya, yaitu syariat dari Nabi sebelumnya, Rasul sebelum. oh, Nah, sementara kalau Rasul dia berdakwah, dia mendapatkan wahyu dari iya, Allah dan syariatnya syariat yang baru. Nah, misalnya contohnya seperti Nabi Musa itu iya, Rasul karena dia membawa syariat yang yang baru. baru. Kemudian ada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga Rasul karena dia bawa syariat. Nah, tapi kalau misalnya Nabi Harun misalnya, Iya, itu Nabi Harun dia disebut Nabi saja karena karena dia tidak membawa syariat yang baru. Dia sesama dengan Nabi Musa kan. Syariatnya Nabi Musa yang dia dakwahkan diadakan kembali. sebagai partnernya Nabi Musa. Nah, bicara tentang Rasul atau Nabi, mereka itu kan juga manusia biasa. Nah, Artinya mereka makan dan tidur. Nah, kenapa itu penting buat iman kita, Kak Asis? ya penting karena ini kalau malaikat misalnya Hmm, yang berbuat beramal kita kan bilang ah itu kan memang dia bisa karena dia bukan manusia. ya, Nah, kita ini malaikat. manusia, malaikat kita manusia. Kita manusia Tapi biasa. tapi tidak, utusan Allah itu dari kalangan manusia. Nah, dia kadang sedih, dia kadang apa namanya? Dia kadang marah, ya kan? Ya, Dia kadang ya manusiawi. manusiawi ya. Jadi lebih relate. Nah, Ya, kemudian kalau dalam memberikan contoh juga kita lebih mudah menirunya. mencontoh ya Ya, meniru. Kalau karena malaikat manusia. ya goib kan, Ya, misalnya bagaimana sholat, ya, bagaimana sholat malaikat sholat kita mau kita tiru, tidak kita lihat. tidak lihat Ah, kan. Tapi bentuknya manusia, sholatnya seperti ini, ruku sujud dan seterusnya kita bisa mudah untuk meniru. Itu Rasulullah makanya Allah utus melalui manusia sama dengan kita supaya mudah kita tiru. apa maksud dan sifat ulul azmi? Bagaimana kaitannya dengan mental health, Kak Asis? Ya, jadi ulul azmi itu adalah 5 nabi yang top up, yang teratas. Teratas nih, Ya, kan kita mau wajib mau ngimani 25 nabi 25. dan rasul. Iya, Nah, di antara 25 nabi ini ada 5 yang top up, yang teratas. Yaitu disebutlah ulul azmi karena ujiannya yang luar biasa. Ketabahannya menghadapi ujian luar biasa. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam iya, berdakwah 950 tahun, luar biasa perjuangannya iya, ya sampai ada anaknya juga yang tenggelam kan. iya. Eh, hanya mendapatkan pengikut sekitar puluhan saja. Sedikit deh. Sedikit saja pengikutnya. Padahal Dakwanya sudah dakwanya ratusan tahun. Nah, 950 tahun. ada Nabi Ibrahim, ya kan? Iya, Yang kemarin pernah kita singgung di pembahasan haji, haji. ya. Dia harus dibakar, dia harus keluar dari negerinya, dia harus tinggalkan istrinya, Iya, kemudian dia harus menyembelih anaknya, anaknya. ya kan? Itu semuanya luar biasa ujiannya. Nabi Musa pun begitu menghadapi kaum Bani Israel. Ini Bani Israel kaum yang paling susah lah diatur ya, susah lah diatur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga dia apa namanya ujiannya luar biasa. Sampai kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang paling apa tertinggi. Kira-kira Kak Asis, bagaimana caranya Rasulullah
Rasulullah SAW Muhammad ini menghadapi hate speech di zamannya? Rasulullah itu luar biasa ya. Iya, Hate speech-nya bukan sekedar komentar di Facebook ya, atau di apa namanya, di medsos ya. medsos, Kalau sekarang hate speech itu kebanyakan di medsos saja medsos, kan. Rasulullah itu hate speech-nya sampai bentuk dilempari kotoran, kotoran ya kan, rumahnya berulang kali dilempari kan. iya, Rasulullah enggak menanggapinya sebagaimana kita menanggapinya. iya, Kebanyakan iya, lah gitu, misalnya balas iya, kata-katai iya, juga kan. Tidak, Rasulullah justru malah santai saja, sampai kemudian orang yang apa namanya, melakukan hate speech itu, melempari dia itu tidak melakukannya karena sakit, Rasulullah malah menjenguk, menjenguk. Nah, atau misalnya ketika di Taif ya, Rasulullah juga menghadapi di sana cacian apa segala iya. macam, Rasulullah tidak membalasnya. Padahal malaikat itu sudah, Sudah berizin ya sudah bilang saja saya angkat ini gunung kan, gunung ini. timpakan mereka. Tapi Rasulullah mengatakan saya diutus untuk membawa rahmat, bukan laknat. Nah, Iya. maka kemudian itu Rasulullah sikap seperti itu. Tidak sampai kemudian apa namanya, menjadi benci kepada orang-orang yang melakukan hate speech kepadanya. Apa peran Rasul sebagai uswatun hasanah dalam dunia profesional kekasih? Ya Rasulullah itu kan memang uswah hasanah, teladan yang Iya, baik. Artinya bukan saja dalam persoalan khusus khusus nih. Tapi semua, ibadah misalnya, tapi semua, semuanya. semua hal Ya, deh. semuanya. Profesional misalnya bisnis. Iya, Rasulullah kan bisnis, dia berdagang. Ya Rasulullah itu profesional, dia itu jujur, tidak manipulatif, iya, ya kan? Nah, itu bisa ditiru para pebisnis sekarang untuk meniru Rasulullah bagaimana caranya berbisnis, ya berbisnis yang benar dan berkah. Itu Rasulullah secara politik, Rasulullah iya. kan kepala negara, bagaimana punya manajemen, bagaimana mengatur masyarakat berpolitik, itu kemudian Rasulullah juga punya visi ya, yang jelas, misi yang jelas. Itu Rasulullah juga memberikan contoh bagaimana menjadi seorang kepala negara. Secara politik profesional, Rasulullah eh, layak, paling layak untuk dijadikan teladan Teladan deh. Artinya dia profesional dalam segala hal, dalam mau, segala mau hal, politik, mau politik, apapun itu apapun, nih, ekonomi, berdagang, bisnis, bisnis. semua. Nah, ini sering saya temukan Kak, banyak orang yang mengaku cinta Rasul, tapi hanya sekedar di lisan. Ya, Apa bukti cinta yang riset Kak Asis? ya memang jadi cinta yang apa namanya, yang sebenarnya itu bukan sekedar posting story solawat Iya, ya, atau misalnya ikut apa namanya, eh, rame-ramean dalam perayaan Maulid misalnya, iya, peringatan Maulid. Tapi cinta yang paling mudah ya adalah memang kita harus meneladani. Yang paling paling real itu adalah kita teladani. Secara praktik ya apa yang dia lakukan, misalnya misalnya dalam persoalan keseharian kita, kita sering iya, senyum ya kan, kita jujur, itu kan iya. sudah secara mudah sekali ya. Secara lebih luas ya urusan ibadah, urusan yang lain, itu yang mencontoh Rasulullah. Tapi yang paling mudah ya kita secara keseharian kita, ya kita jujur, tadi kita jujur, kita ramah, kita senyum, itu kan mencontoh Rasulullah. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah tidak cukup hanya sekedar di lisan, tapi harus dengan Ya, dan perbuatannya, perbuatan harus mencontoh itu, mencontoh mencontoh itu. perilakunya Rasulullah mulai Betul, dari perkataan, menyikapi masalah masalah-masalah. betul. Nah, setahu saya Kak Asis, Rasulullah itu Pak buta huruf, apa istilahnya Umi, 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 umi umi. ya. Nah, apa pesan di balik itu Kak Asis? Ya, Rasulullah itu umi, tidak bisa baca dan tulis. Iya, Maksudnya Rasulullah itu bukan berarti buta huruf tidak kenal huruf. total ya, Nah, tapi Rasulullah itu hanya apa namanya, Rasulullah itu kenal huruf ya. kenal huruf. Rasulullah itu kenal huruf Nah, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. ya. Nah,
Karena pernah suatu ketika Ali sedang menulis, Rasulullah itu mengoreksi, Iya. mengoreksi. Jadi tapi Rasulullah tidak seperti sahabat Sahabat yang lain sebelum. memang, ya secara apa namanya, dia membaca seperti orang-orang Quraisy pada umumnya. Makanya disebut ummi. Nah, tapi umminya ini Rasulullah bukan aib, Bukan aib deh. bukan aib. Kalau Ah, kita sekarang mungkin aib, tidak bisa iya. baca, tidak bisa baca, itu aib, Tidak ya. aib. Sudah jenggotan. Sudah besar. Nah, Rasulullah itu bukan aib. Justru itu menjadi validasi Al-Quran itu benar dari Allah, dari Tuhan, ya, itu wahyu. Wahyu. Ya, Iya. karena kalau misalnya dia bisa baca, bisa tulis, Iya. ya, bahkan mungkin bisa sastra, Iya. itu nanti orang-orang akan menuduh Rasulullah Iya. untuk ya dia yang karang-karang ini Al-Quran. Yang Ya buat makanya di zaman Rasulullah itu tidak ada yang mana yang tuduh Nabi Muhammad bikin Al-Quran, tidak ada. nggak ada deh. Tidak ada yang bilang ini karangannya Muhammad. Justru mereka heran sendiri. Oh ini ada orang, Tidak tahu ya ini. tapi bahasanya luar biasa. Karena memang mereka itu dari dari Allah langsung. Nah, itu justru validasi kebenaran Al-Quran. Al-Quran. Musa bin Umair tadi Kak, bagaimana caranya Rasulullah bisa mengubah anak sultan, anak orang kaya tuh, Ah, dia bisa menjadi pejuang. memang luar biasa Musa bin Umair itu ya. Eh, Rasulullah mengubah orientasi hidupnya. Iya. Ya. Orientasi hidupnya yang sebelumnya mencari validasi manusia, Manusia. dia mencari ridho Allah. Sehingga Iya. meskipun orang tuanya mencoret dia dari kakak, Iya. dicoret dari kakak, tidak dianggap lagi. Eh, yang sebelumnya dia orang yang serba baru, serba mahal, Iya. kemudian menjadi orang yang bahkan wafatnya pun tidak cukup kain kafannya, Iya. itu kan luar biasa. Itu karena orientasinya sudah bukan lagi itu. Cari validasi manusia. Iya, dia sudah memang ya untuk Allah, untuk Rasul. Jadi itu yang dirubah Rasulullah sehingga menjadi orang yang kita kenal sampai sekarang. Luar biasa ya kisahnya Musa bin Umair ini. Ya. Dari anak sultan Hmm. menjadi seorang pejuang yang dia tinggalkan semua kemewahannya itu hanya Allah untuk dan Rasul. Allah. Insya Allah deh. Nah, tipsnya Kak, bagaimana caranya kita bisa rasakan kehadirannya Rasul ini di dalam hidup kita yang sekarang? Perbanyak sholawat, Ya, ya. Kemudian yang mungkin lebih relate kita membaca sirah Nabawi. membaca Baca kisah-kisahnya ya. bisa kisah-kisah Rasulullah. Kita apa namanya baca bagaimana perjalanan hidupnya, ya Iya. kan? Lebih sering kita membaca bagaimana karakternya. Ada satu buku tentang kepribadian Rasulullah, Iya. bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana dia caranya berjalan, bagaimana dia menyapa, bagaimana dia senyum. Itu semua ada bukunya yang bisa kita baca, yang kita akan lebih Mengenal. lebih mengenal Rasulullah. Kalau kita lebih kenal Rasulullah, akan lebih cinta kepada Rasulullah. Ya. Berarti artinya nih Kak, kalau kita mau rasakan kehadirannya Rasulullah itu Harus kenal, harus kenal, harus kenal, harus tahu harus tahu. kisahnya, Ya mulai harus dari harus tahu tahu betul kan. tahu betul Ya ini. cari tahu betul ini Rasulullah seperti apa dia. Betul nih. Apa fungsi Rasul sebagai mubashir, pembawa kabar gembira, dan nazir, pemberi peringatan? Eh, itu gunanya supaya kita tahu ya Rasulullah itu kan seperti tadi, dia adalah Al-Quran yang hidup, ya kan, Al-Quran yang hidup. Nah di dalam Al-Quran memang ada kabar gembira, ada apa namanya peringatan. Peringatan. Nah, ini supaya kita tahu bahwa ada punishment buat orang yang tidak ikuti dan ada hukuman kan, ada sanksinya, dan ada penghargaan, reward bagi orang yang mengikuti, yaitu pahala. So, kemudian nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Jadi itu Rasulullah memang memberikan contoh supaya kita memberikan dia peringatan dan memberikan kita kabar gembira supaya kita tahu apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada
reward dan punishment-nya, akan ada pahala dan ada dosanya, ada surga dan ada neraka. Masing-masing ada Ada konsekuensinya ya, nih, betul, baik ada yang konsekuensinya. perbuatan baik ataupun buruk. Iya, Masing-masing ada konsekuensinya. Nah, dari Rasul tadi dan Nabi, kenapa kita harus percaya pada semua Rasul? Kenapa kita tidak percaya hanya Nabi Muhammad saja? Kenapa harus semua Nabi dan Rasul? ya. Pertama ya karena Allah yang suruh. Allah yang Yang pertama. Ya. Yang kedua, memang Rasulullah itu artinya utusan Allah dari Nabi Adam sampai Rasulullah, Rasulullah semuanya membawa misi yang sama. sama nih. Sama misinya. Misinya adalah misi tauhid, mengesahkan Allah. Nah, sehingga semuanya adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisah-pisah, dilepaskan gitu. Karena memang apa namanya? Adanya kalau kalau kita misalnya nonton film Iya. yang Kalau series putus-putus, adanya episode iya, episode 30 pasti ada episode pertama kan. iya. Ya, ini harus satu rangkaian. Apalagi memang tadi Allah memang yang memerintahkan kita mengimani semua Rasul, tidak Rasul. membeda-bedakan semua di antara Rasul itu. Karena semuanya punya misi yang sama. Sama-sama juga utusan Allah. Berarti belum komplit namanya kalau kita mengimani hanya sebagian Rasul dan Iya, sebagian Nabi. iya. Harus komplit memang, harus semuanya. Nggak bisa, Semuanya. saya nggak percaya itu Nabi. Iya. Yang Dan tidak, mungkin tidak akan nyambung kalau kita percaya hanya misalkan hanya sekedar percaya Nabi Muhammad di iya. Karena kan tetap pasti berkaitan. ada kaitannya semua. Berkaitan. Kira-kira Kak Asis, apa dampak batin bagi orang yang menjadikan Rasul sebagai ultimate role model? Ya, dampaknya dia santai saja dengan perkataan orang. Santai di. Karena dia tidak butuh komentarnya orang. Dia penting sudah sesuai cara Rasulullah. Iya. Orang mau komentar bilang kampungan kah? Mau komentar bilang kuno kah? Iya. Mau komentar bilang ini apalah, dia tidak pusing. Karena ya Rasulullah yang diikuti. Mau perkataan orang bodoh amat. Gitu. Jadi dia secara batin tidak apa namanya, tidak lagi pusing, bingung dengan urusan perkataan-perkataan orang lain. Ya kan banyak orang begitu sekarang kan. Dikatai kampungan atau tidak update begini dan begitu, akhirnya dia ikut lagi. Iya, berubah-berubah Iya, nih. berubah. Tidak konsisten. Nah, karena memang tidak ada role model yang diikuti. Iya, oke. Nah, sehingga kalau sudah dia punya role modelnya Rasulullah, mau bagaimanapun modelnya orang Iya. komentar, Tetap dia ya bodoh amat. amannya. Nah, satu pesannya Kak Asis buat visitors yang merasa kehilangan arah karena salah idola. Ya, jadi buat kita yang mungkin hari ini ya memang sekarang lagi krisis identitas, Iya. karena memang krisis figur, ya, krisis figur. Dan memang tidak ada satupun figur yang apa namanya sempurna Rasulullah, yang bukan saja apa namanya secara perkataannya sempurna, perbuatannya sempurna, aktivitas semuanya sempurna, itu kan cuma ada pada Rasulullah. Nah, pada yang lain itu pasti ada cacatnya, pasti ada salahnya. Mungkin di satu sisi dia luar biasa, Iya. tapi di sisi yang lain dia punya cacat dan celah. Nah, tapi Rasulullah tidak ada. Nah, makanya untuk kita yang sekarang lagi krisis identitas, cobalah kita mulai untuk mengenal kembali Rasulullah, membaca sirah nabawiyah, kemudian kita mulai mencontoh langkah-langkah yang kecil dari Rasulullah, mulai dari cara menyapanya, mulai cara Rasulullah itu bersikap menghadapi persoalan, sehingga kita lebih hidup di dunia ini yang penuh persoalan. Kita tidak mudah panik, kita tidak mudah terganggu, dan kita tidak mudah putus asa karena kita sudah punya contoh tadi yang sempurna. Walaupun mungkin memang secara 100% mustahil kita tidak akan seperti Rasulullah, tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal yang kita mampu. Nah, baik teman-teman, ternyata kita tidak butuh pahlawan fiksi yang punya kekuatan super. Kita cuma butuh manusia-manusia yang nyata,
yang punya kekuatan akhlak super. Belajar dari kisah Musa bin Umair tadi, satu orang yang sudah teriset imannya oleh Rasul bisa mengubah satu peradaban. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lagi teman-teman dengarkan? Dan siapa yang lagi teman-teman tiru? Buat teman-teman yang merasa krisis figur atau merasa tidak punya arah, coba teman-teman riset idola teman-teman. Buka lagi kisah Rasul. Cari tahu lagi kisah Rasul. Cari mentor yang benar. Dan memulai jalankan hidup dengan standar human excellence yang sesungguhnya. Saya Ridwan pamit dulu. Reset the faith, stay deep, stay reset.